Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Priscilia Brenda Mahobesi. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi ilmu keperawatan. Dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1, dosen pengampu Ibu Grace Wakano, SCAP, MCAP. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem reproduksi. Kita akan membahas tentang pengertian sistem reproduksi. Jadi, sistem reproduksi adalah rangkaian interaksi organ dan zat dalam suatu organisme. Dalam sistem reproduksi manusia terbagi menurut sistem jenis kelamin, yaitu sistem reproduksi pria dan juga wanita. Ini ada gambar alat kelamin pria dan juga alat kelamin wanita. Teman-teman bisa melihatnya di bawah. Sekarang kita masuk pada sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria adalah organ reproduksi pria yang tidak terpisah dari saluran uretra dan sejajar dengan kelamin luar. Terletak di bagian ginjal membentuk kelenjar reproduksi yang berisi sel benih dan membentuk struktur di sekelilingnya. Sistem reproduksi pria terdiri dari satu kelenjar yang meliputi testis, vesika seminalis, dan kelenjar prostat. Kedua, ductus yang meliputi epididymis, ductus, seminalis, dan uretra. Yang ketiga, bangun penyambung yang meliputi scrotum, funiculus, spermaticus, dan penis. Ada gambarnya di bawah teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, kita mulai dengan kelenjar. Di dalam kelenjar terdapat testis. Testis merupakan tempat dibentuknya spermatozoa dan hormon laki-laki. Spermatozoa pada manusia berlangsung selama 2-3 minggu. Sperma berbentuk sangat kecil dan membentuk seperti kecebong. Yang berikut vesika seminalis. Vesika seminalis adalah dua ruang di antara fundus vesika urinia dan rektum, di mana masing-masing membentuk piramid. Panjang kelenjar ini 5-10 cm dan merupakan kelenjar sekresi yang menghasilkan zat mukoid. Yang berikut kelenjar prostat. Prostat merupakan kelenjar yang berfungsi mengeluarkan cairan alkali yang encer seperti susu yang mengandung asam sitrat. Yang kedua, ductus. Di dalam ductus terdapat epididymis. Epididymis adalah saluran halus yang memiliki panjang 6 cm dan terletak di sepanjang atas, tepi, dan belakang testis. Fungsi epididymis adalah sebagai saluran penghantar testis, mengatur sperma sebelum diejakulasi, dan memproduksi sperma. Ada juga ductus seminalis. Ductus seminalis merupakan lanjutan dari kanal epididymis. Ductus ini berfungsi sebagai penampung spermatozoa dan merupakan alur dari saluran sebelum menuju uretra. Yang terakhir, uretra. Uretra merupakan saluran kemih dan saluran ejakulasi pada pria. Uretra berfungsi membawa sperma dan urin keluar dari dalam tubuh. Yang ketiga, bangun penyambung. Di dalam bangun penyambung terdapat scrotum. Scrotum adalah sepasang kantung yang menggantung di dasar pelvis. Di depan scrotum terdapat penis dan di belakangnya terdapat anus. Ada juga funiculus spermaticus. Funiculus merupakan bangun penghubung yang berisi ductus seminalis, pembuluh limfa,
dan serabut saraf. Dan yang terakhir, penis. Penis terbagi dalam dua bagian, yaitu batang dan kepala. Pada bagian yang tertutupi kulit disebut pretium. Pada bagian dalam terdapat saluran yang berfungsi mengeluarkan urin dan sperma. Ini ada gambar penis, teman-teman bisa melihatnya. Sekarang kita masuk pada sistem reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri dari traktus genitalis yang terletak dalam rongga punggul kecil dan terbagi atas alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Ini ada alat kelamin wanita. Kita akan membahas yang pertama, alat kelamin luar. Alat kelamin luar merupakan tempat bermuaranya sistem urogenital yang dilingkari oleh lubia mayora. Pada bagian belakang menjadi satu dengan commissura posterior dan perineum. Sedangkan di bawah kulit terdapat jaringan lemak atau mons pubis. Ini ada gambar alat kelamin luar, teman-teman bisa melihatnya. Yang kedua, alat kelamin dalam. Di dalam alat kelamin dalam terdapat vagina. Vagina adalah penghubung antara alat kelamin dalam dan alat kelamin luar. Pada bagian depan, vagina berukuran kurang lebih 6,5 cm dan pada bagian belakang 9,5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim yang disebut porsium. Ada juga uterus. Uterus atau rahim pada wanita dewasa umumnya terletak di sumbu tulang pinggul dan berbentuk sudut dengan vagina. Uterus terdiri dari satu, fundus uterus atau dasar rahim, yang kedua, corpus uteri sebagai tempat berkembangnya janin, dan yang ketiga, cervix uteri. Ada juga tuba fallopi. Tuba fallopi adalah saluran telur yang mengangkut ovum atau sel telur dari ovarium ke dalam rahim. Tuba fallopi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, tempat pertumbuhan pada janin sebelum janin masuk ke dalam rahim. Yang kedua, sebagai alat untuk menangkap ovum. Yang ketiga, digunakan sebagai alat pembuahan atau tempat fertilisasi. Dan yang keempat, merupakan saluran dari ovum dan sperma sehingga menghasilkan pembuahan yang terbentuk janin. Dan terakhir, ovarium. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur dan hormon reproduksi. Ovarium terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium akan memproduksi sel telur atau ovum setelah wanita dewasa dan mengalami siklus menstruasi. Ya, mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.